Halo teman-teman, di sini kami akan berdialog bersama mengenai agama dan pencarian eksistensial. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ponia Jen dengan NIM 241224026 dan rekan saya Martina Sutilena Uran dengan NIM 241224031. Saya Tiara Novitasari dengan NIM 24122244048. Nah, di sini kita bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu suster dari Kongregasi FCH. Boleh dong suster perkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suster Matilda FCH. Pertanyaan pertama, menurut suster bagaimana sih agama dapat membantu dan menolong kita dalam mencari jati diri? Menurut suster ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa tentu setiap agama itu kan mengajarkan kebaikan. Lalu bagaimana yang pertama agama itu membantu kita untuk memberi identitas. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan menurut gambar dan juga rupa Allah. Bukan berarti kita sama seperti Allah, tetapi serupa. Artinya bahwa kita itu istimewa di mata Allah. Nah, dengan diciptakannya kita sebagai serupa dan segambar dengan citra Allah, kita juga yang menjadi istimewanya lagi diangkat menjadi anak Allah. Jadi itu yang pertama itu agama memberi identitas. Lalu yang kedua agama membantu kita untuk memberi kira-kira tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa. Itu tujuannya itu yang pertama itu artinya bahwa kita dipanggil untuk mencapai kekudusan. Mencapai kekudusan itu bukan dalam hal-hal yang sangat spektakuler gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu yang wow, yang dilihat semua orang bahwa itu wah bagus banget gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita menghayati hal-hal sederhana. Contohnya saja kita sebagai mahasiswa, kita menghargai perjuangan orang tua kita dengan menjalani tugas kuliah kita dengan tanggung jawab, menggunakan setiap waktu, memprioritaskan apa yang penting di dalam kita menjalani tugas kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi. Itu hal-hal sederhana yang jika kita dalam keseharian kita menjalani dengan penuh kesadaran, tentu itu akan perlahan-lahan mengantar kita kepada kekudusan itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan bahwa kekudusan itu kita dapat mencapainya dengan hidup yang mungkin mencapai kekudusan yang terlalu tinggi dalam perspektif banyak orang gitu ya. Tetapi ini lebih pada menekankan realitas kita sehari-hari, bagaimana kita menjalani itu dengan keyakinan, dengan kesadaran penuh. Lalu yang ketiga itu bagaimana agama itu sebagai sarana untuk menghantar kita menjalin relasi yang lebih personal dengan Tuhan. Dengan membangun relasi yang personal dengan Tuhan, ketika relasi personal kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, itu akan menghantar kita juga untuk membangun relasi persaudaraan yang baik dan penuh kasih, damai juga dengan sesama yang ada di sekitar kita. Jadi ketika hidup doa kita, relasi personal kita dengan Tuhan, kita jalani dengan baik, tentu itu akan berefek pada kehidupan kita setiap hari. Kalau itu mungkin yang bisa suster sharingkan yang pertama. Oke, lanjut yang kedua boleh dong suster sharing pengalaman hidup dalam mencari jati diri dan tujuan hidup yang sudah dialami, mungkin pengalaman selama hidup membiara. Oke, terima kasih. Kalau pengalaman suster ya untuk bagaimana menemukan jati diri itu ketika suster diberi kesempatan untuk merenungkan sebelum memutuskan itu, berefleksi dan merenungkan itu ketika kami akan profesi pertama itu ketika saya sebagai seorang calon suster memutuskan untuk mengikrarkan profesi sementara.
itu berarti saya memang dari diri saya sendiri tanpa paksaan dari orang lain bersedia siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Walaupun belum profesi kekal ya, tetapi itu profesi sementara, tetapi menjadi komitmen awal begitu ya. Jadi di situ tidak serta-merta hanya mengatakan ya, tetapi memang benar-benar di dalam situasi hening itu kami retret satu minggu. Nah, di dalam retret itu memang dari berbagai materi kami dihantar untuk itu tadi. Bagaimana keputusan itu tidak hanya datang serta-merta mengatakannya, tetapi memang sungguh benar-benar bahwa menyadari ini panggilan Tuhan. Ini ketika saya sudah menjawab ya, berarti saya juga harus siap dengan konsekuensi yang akan saya jalani ke depannya gitu. Jadi bagi saya menemukan jati diri itu tidak serta-merta hanya seperti yang saya suster katakan tadi, bahwa hanya mengatakan ya, tetapi melalui refleksi panjang dalam permenungan dan juga doa, itu yang menghantar suster untuk menemukan bahwa oh, ini pilihan hidup saya, dan saya juga harus siap dengan segala konsekuensi yang sedang dan juga yang akan saya alami selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, mungkin suster ada figur atau tokoh agama yang bisa menjadi teladan kita dalam mencari jati diri dan di kehidupan. Oke, kalau suster sebagai Fransiskan ya, karena kami FCH itu Fransiskus Caritas. Jadi pasti teman-teman juga pernah mendengar pribadi sosok yang namanya Fransiskus Assisi. Beliau kan juga menjadi salah satu inspirator untuk Bapak Paus kita, Paus Fransiskus ya. Beliau itu yang menjadi, kalau dalam regasi kami, beliau itu sebagai inspirator. Jadi cara hidup beliau itu menginspirasi seluruh perjalanan kami sebagai suster Caritas. Nah, tentu itu tidak hanya secara universal, tetapi kembali lagi kepada masing-masing dari kami para suster. Kalau itu tidak hanya sebatas pengetahuan bagaimana hidup sederhana itu, bagaimana hidup penuh cinta kasih, tetapi itu benar-benar kami belajar untuk menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sederhana, kalau biasanya orang yang melihat suster Caritas itu katanya hidup sederhana tapi rumahnya besar gitu ya. Tapi itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi bagaimana cara berada kami terutama saya secara pribadi, cara beradanya itu maksudnya bagaimana dalam cara bertindak, bertutur kata, integritas gitu ya. Jadi apa yang diucapkan itu selaras dengan yang dilakukan. Itu yang lebih penting. Lalu satu hal yang lebih penting lagi itu yang sangat menginspirasi, bagaimana mengimbangkan doa dan karya, apalagi di tengah kesibukan studi begitu ya. Tentu dengan banyak tugas itu saya secara pribadi dituntut untuk tidak hanya fokus pada studi, tetapi bagaimana tetap melandaskan setiap proses dan juga dinamika itu dengan hidup doa. Mungkin begitu. Oke. Ya suster, jadi sekarang kan sebagian anak muda itu merasa bahwa agama itu seperti terlalu kaku dan mengkang, jadi mereka tidak bebas untuk melakukan apapun, dan itu tuh dirasakan oleh mereka seperti agama itu tidak menjawab kegelisahan mereka secara eksistensial. Nah, tanggapan suster itu bagaimana? Di generasi sekarang ya, apalagi di generasi sekarang ini kan kita segala sesuatu maunya serba instan. Terus ketika kita melihat keselarasannya dengan hidup beragama kita, itu rasanya kayak bertolak belakang gitu ya. Kita maunya cepat, tetapi contohnya saja kalau dari pihak agama maunya kadang itu gini, kami dulu tuh kayak gini loh, kok sekarang nggak kayak gini. Nah, kalau berpatokan dengan dulu gitu kan kita nggak berkembang. Tetapi bagaimana di sini dua-duanya yang dari pihak kaum muda, lalu dari pihak agama yang tadinya terlihat sangat kaku begitu ya. Jadi mungkin solusinya itu dialog yang jujur dan terbuka.
Nah, dengan membuka dialog yang jujur dan terbuka ini, kita sebagai kaum muda gitu ya, bisa mengungkapkan apa sih pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti siapa aku, lalu untuk apa aku hidup. Itu kan tentu pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu secara terus-menerus dipertanyakan, direfleksikan, direnungkan. Jadi tidak hanya sekedar dipertanyakan, tetapi bagaimana kita merefleksikan itu, merenungkan itu. Nah, yang dimaksudkan dengan dialog yang jujur dan terbuka tadi, jadi dari pihak agama dan juga dari pihak kita sebagai kaum muda itu kayak sama-sama mengungkapkan gitu loh. Jadi sama-sama terbuka, fair gitu. Jadi tidak hanya ibaratnya kayak orang yang cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi kita sama-sama plong, sama-sama mengungkapkan. Lalu setelah kita sama-sama mengungkapkan, istilahnya itu dialog gitu ya. Jadi dari pihak agama mengungkapkan seperti ini, dari kaum muda juga mengungkapkan seperti ini, lalu setelah itu bagaimana kedua belah pihak ini saling terbuka, membuka hati untuk kira-kira kalau seperti ini solusinya seperti apa. Jadi itu supaya apa ya, sehingga tidak terkesan terlalu kaku begitu. Dengan dialog yang terbuka dan jujur itu mungkin salah satu saran yang bisa dilakukan baik dari kaum muda maupun dari pihak agama. Apakah ada kata-kata motivasi untuk generasi muda untuk agar mereka itu bisa terus mencari tujuan hidup, terus makna hidup mereka dan jati diri agar hidup mereka tuh bisa lebih berarti? Di sini saya menyiapkan 2 ya gitu. Kata-kata motivasi dan yang juga menjadi harapan, tidak hanya motivasi juga mendorong kita sebagai kaum muda untuk bagaimana kita menemukan jati diri kita. Yang pertama itu jelajahi spiritualitas kalian dan temukan bagaimana iman dapat membimbing kalian dalam menjalani hidup. Lalu yang kedua, percayalah pada proses. Nah, pencarian tujuan hidup adalah pencarian yang berkelanjutan. Jangan berkecil hati jika kalian belum menemukan jawaban yang pasti, tetapi percayalah pada proses dan nikmati setiap langkah perjalanan hidup kalian menemukan tujuan yang penuh makna. Bagaimana sih kita itu bisa menemukan jati diri secara eksistensial dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalau kita itu melihat apa ya, kayak ada seseorang yang benar-benar menginspirasi kita, memotivasi kita dalam menjalani hidup itu, terus kita merasa kayak tergerak untuk mengikutinya, itu bagaimana? Mungkin yang dimaksud ketika kita melihat, oh ini cocok nih jadi role model gitu ya, menjadi inspirasi kita. Nah, tentu kita tidak secara apa ya, maksudnya secara keseluruhan kayak copy paste gitu, mengikuti public figure ini atau orang yang memang menginspirasi kita. Oh, cara hidupnya nih kayak seperti tadi apa, integritasnya gitu ya. Jadi dia apa yang dikatakan itu sesuai dengan yang dilakukan gitu. Itu mungkin salah satu yang menginspirasi. Tetapi kita tidak secara keseluruhan kayak copy paste, tapi bagaimana kita punya role model, tapi kita juga ingat bahwa kita tetap menjadi diri kita sendiri yang otentik, yang apa adanya. Jadi dengan role model itu menginspirasi kita untuk, oh kira-kira nilai-nilai apa tuh, seperti yang tersering tadi, mungkin nilai kesederhanaan. Bapak Santo Fransiskus Asis ini saya ambil sebagai seorang mahasiswa itu kira-kira seperti apa. Kalau sekarang kan yang lagi gempar-gemparnya kan pertobatan ekologis ya. Jadi itu kira-kira saya sebagai seorang mahasiswa itu seperti apa. Jadi kita tidak langsung kayak copy paste gitu. Tapi kalau kita role model saya ini apa ya, kayak integritasnya itu tinggi banget. Kalau kita langsung copy paste, ketika tujuan kita itu tidak sesuai, pasti kita akan mengalami stres. Tetapi bagaimana kita menjalani itu sesuai dengan kemampuan kita, apa adanya kita,
Dan dalam setiap proses itu kita juga harus terus menyadari, merefleksikan, mensyukuri bahwa ya walaupun sedikit demi sedikit perlahan-lahan, tetapi harus disadari, disyukuri hingga padanya kita menemukan makna itu. Kan kita ini pernah yang ngerasain kayak insecure sama diri sendiri, terus nggak percaya diri sama diri sendiri, itu gimana caranya agar kita bisa mengurangi hal-hal seperti itu? Merasa insecure ya terhadap diri sendiri. Seperti yang Sister katakan di awal tadi, bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Allah, bahwa kita itu istimewa. Mungkin yang membuat kita insecure itu kadang itu kita melihat, oh teman saya itu kok lebih pokoknya dia tuh memiliki kelebihan gitu, sedangkan saya tidak. Yang sering terjadi itu kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita tidak menyadari bahwa kita juga tentu memiliki hal-hal positif yang lain, hal-hal yang lebih istimewa yang mungkin belum kita sadari. Nah, untuk menyadari itu tadi kita harus membutuhkan waktu untuk diri sendiri, memberi ruang untuk diri sendiri, hening gitu ya. Mungkin untuk diri sendiri kadang tuh kalau awalnya waktu itu pernah Suster punya pengalaman ketika kami diajak untuk hening 5 menit aja. Ada beberapa teman Suster yang kayak bingung karena biasanya sama HP. Jadi ketika diberi kesempatan untuk benar-benar lepas dari semuanya itu bingung, malah ngayal gitu. Tetapi ini maksudnya Suster mengajak kita untuk bagaimana kita menggunakan waktu luang itu, melepaskan diri dari keramaian. Biasanya HP ini yang membuat kita sangat sibuk gitu ya, dengan pikiran, dengan tugas segala macam. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu itu untuk hening, untuk kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri, yang kita lakukan itu mungkin hal sederhana. Ketika kita melakukan kesalahan di malam hari, kita bisa melihat kembali, oh hari ini saya buat apa aja. Terus setelah itu mensyukuri apa yang sudah bisa kita lewati, bersyukur bahwa kita bisa menyelesaikan satu proyek satu hari, itu sudah luar biasa. Dan juga menyadari bahwa itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi semua itu karena campur tangan Tuhan. Nah, dengan hal-hal sederhana seperti itu, berefleksi, memberi ruang untuk diri sendiri, lalu yang lebih penting lagi itu bagaimana kita membangun relasi personal dengan Tuhan. Seperti orang membangun rumah kan harus punya fondasi yang kuat. Itulah yang dimaksud bahwa iman itu menjadi fondasi dari segala tingkah laku dan juga tutur kata kita setiap hari.